Selamat datang! Kali ini kita bakal bedah satu topik yang fundamental banget nih dalam akuntansi manajemen, yaitu elemen-elemen biaya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya, yang kayaknya ada di kepala setiap pebisnis. Gimana sih caranya sebuah perusahaan bisa benar-benar tahu berapa biaya yang dibutuhin buat bikin sesuatu? Nah, buat ngejawab itu, kita bakal jalan-jalan ngelewatin 5 area utama ini. Kita mulai dari yang paling dasar, terus lanjut ke konsep yang sedikit lebih rumit. Siap ya? Oke, yuk kita langsung masuk aja. Pertama, kita perlu paham dulu nih, apa aja sih batu bata atau blok pembangun dari biaya itu sendiri? Gampangnya gini, semua pengeluaran yang ada di sebuah bisnis, mau itu buat beli bahan baku, sampai buat bayar gaji supervisor, itu semua adalah elemen biaya. Simpel kan? Oke, dari situ, sekarang kita geser fokus kita ke salah satu biaya yang biasanya paling gede porsinya di banyak perusahaan, yaitu biaya tenaga kerja. Nah, tujuan utamanya di sini tuh cuma satu, presisi. Kita harus bisa mastiin setiap rupiah yang kita keluarin buat tenaga kerja itu dialokasikan ke pekerjaan yang benar. Nggak boleh salah kamar. Terus gimana caranya biar presisi? Nah, biasanya perusahaan pakai macam-macam alat. Contohnya kayak kartu pekerjaan atau timesheet yang gunanya buat nyatet berapa lama seorang karyawan ngerjain tugas tertentu. Tapi kan, pasti ada aja ya waktu di mana karyawan itu nggak bisa kerja. Bukan karena males, tapi mungkin karena mesinnya rusak atau bahannya telah datang. Nah, waktu yang hilang ini disebutnya waktu menganggur atau idle time. Nah, ini bagian yang penting banget. Biaya dari idle time ini nggak dibebanin ke satu pekerjaan aja. Kenapa? Ya karena kan itu masalah yang ngaruh ke semua proses produksi. Makanya biayanya dimasukin ke overhead pabrik, disebar ke semua pekerjaan. Biar apa? Biar gambaran efisiensi kita secara keseluruhan jadi jauh lebih akurat dan adil. Berikutnya kita masuk ke salah satu konsep yang paling penting deh dalam akuntansi. Serius, yaitu gimana sih sebenarnya perilaku biaya itu? Ada biaya yang sifatnya cuek. Mau kita produksi 1 barang atau 10.000 barang, biayanya ya segitu-gitu aja, nggak berubah. Contoh paling gampang ya sewa gedung pabrik. Ini yang kita sebut biaya tetap. Nah, kebalikannya, ada juga biaya variabel. Biaya ini ngikutin banget jumlah produksi kita. Makin banyak kita produksi, ya makin gede biayanya. Contohnya bahan baku. Kalau kita mau bikin lebih banyak kursi, ya jelas kita butuh kayu lebih banyak kan? Jadi bisa bedain dua ini, mana yang tetap dan mana yang berubah-ubah ngikutin produksi, itu kuncinya. Penting banget buat bikin perencanaan dan anggaran yang benar-benar matang. Oke, kita udah paham nih ada biaya tetap dan variabel. Keren, tapi pertanyaannya, gimana caranya kita memprediksi biaya-biaya ini untuk masa depan? Kan kita bukan peramal. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolar buat para manajer. Untungnya, ada beberapa alat bantu yang bisa kita pakai buat ngejawab pertanyaan ini. Para akuntan tuh punya banyak metode di kotak perkakas mereka. Ada yang caranya simple, cuma lihat data-data lama. Tapi ada juga yang pakai analisis statistik yang lebih kompleks buat nemuin polanya. Tapi buat sekarang, kita bakal fokus ke satu teknik yang sederhana tapi ampuh banget. Namanya metode tinggi rendah. Caranya gimana? Gampang. Pertama, kita kumpulin dulu data dari bulan-bulan sebelumnya. Terus, kita cari mana sih bulan dengan aktivitas paling tinggi dan bulan dengan aktivitas paling rendah. Logikanya tuh simple banget. Kita lihat selisih biaya antara titik tertinggi dan terendah tadi, terus kita bandingin sama selisih aktivitasnya. Dari situ, kita bisa misahin mana bagian biaya yang variabel. Nah, kenapa ini keren? Karena begitu kita dapat angka biaya variabelnya, kita bisa prediksi total biaya di level aktivitas manapun, nggak cuma di 2 titik ekstrim tadi. Dan voila, dengan perhitungan simpel tadi, kita bisa nemuin biaya variabelnya. Di contoh ini, kita dapat angka 0,28 pound sterling per jam mesin. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Tapi ini nggak kalah menarik loh. Ada satu faktor lagi yang bisa bikin prediksi biaya kita berubah, yaitu elemen manusia. Ini namanya efek kurva belajar. Idenya gini, makin sering seseorang ngerjain tugas yang sama, dia pasti bakal makin jago, makin cepat, dan makin efisien. Logis kan? Artinya, waktu yang dibutuhin buat bikin produk selanjutnya bakal lebih singkat. Coba deh, lihat tabel ini. Kelihatan banget polanya. Setiap kali total produksi kita naik 2 kali lipat, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya, waktu rata-rata per unitnya turun dengan persentase yang sama. Makin banyak bikin, makin efisien. Jadi sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Setelah tahu kalau biaya itu ternyata nggak statis,
biaya bisa berubah karena volume produksi dan bahkan karena pengalaman. Kira-kira gimana ya pemahaman ini bisa mengubah cara Anda mengambil keputusan bisnis ke depannya?